sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bojong Kokosan. Nah, peristiwa Bojong Kokosan ini menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bojong Kokosan dilatar belakangi setelah adanya kabar bahwa sekutu itu akan datang ke Bandung dengan melewati jalur darat antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Nah, kedatangan ini juga melalui jalur darat itu guna membuat pertahanan dan juga mengamankan kelancaran perhubungan jalur darat. Nah, kedatangan sekutu ke Bandung ini juga bertujuan untuk melucuti tentara-tentara Jepang. Karena masyarakat Sukabumi telah mengetahui bahwa sekutu itu datang dengan membocengi Mika, yaitu Belanda yang ingin kembali menegakkan daerah penjajahan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Sukabumi ini ingin melakukan perlawanan karena mereka tidak sudi untuk dijajah kembali oleh Belanda. Sehingga mereka melakukan perencanaan untuk menyerang pasukan sekutu dan akhirnya dikenallah peristiwa Bojong Kokosan. Nah, tokoh yang senter dalam peristiwa Bojong Kokosan ini yaitu Letnan Kolonel Edi Sukardi yang menjadi komandan dan resimen TKR di Sukabumi. Nah, penyerangan masyarakat Sukabumi kepada sekutu ini tidak dilakukan oleh tentara saja, melainkan berbagai lapisan masyarakat di Sukabumi juga turun untuk melakukan penyerangan yang terdiri dari badan-badan perjuangan atau kelaskaran rakyat dan juga ada santri-santri yang ikut dalam pertempuran di Bojong Kokosan ini. Nah, selanjutnya Letnan Kolonel Edi Sukardi ini menyusun kekuatan dengan para pejuang dari Sukabumi untuk melakukan penyerangan terhadap sekutu, sehingga mereka melakukan perencanaan dislokasi, konsolidasi, dan juga menentukan strategi dan juga taktik yang akan dipakai dalam penyerangan terhadap pihak sekutu. Penyerangan masyarakat Sukabumi terhadap pihak sekutu ini memanjang sampai 81 km dan 81 km ini dibagi dalam 4 titik pertahanan atau penyerangan terhadap pihak sekutu gitu. Nah, tetapi inti dari penyerangan ini dipusatkan di Bojong Kokosan. Kenapa memilih Bojong Kokosan gitu sebagai inti dari penyerangan terhadap pihak sekutu? Karena Bojong Kokosan ini didukung oleh geografis yang sangat menunjang pasukan pejuang dari Sukabumi untuk mendirikan pos-pos pertahanan, karena di setiap sisi jalan Bojong Kokosan ini terdapat diapit oleh 2 tebing gitu di pinggir-pinggirnya, dan juga terdapat pohon-pohonan yang rimbun sehingga pantas untuk dijadikan pos pertahanan yang untuk pasukan sekutu. Lanjut ke jalannya peristiwa pertempuran di Bojong Kokosan. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945. Pada tanggal segitu, pasukan sekutu mulai melakukan konvoi perjalanan menuju ke Bandung, sedangkan di lain sisi gitu pasukan pejuang Sukabumi itu bersiap-siap melakukan penyerangan. Nah, jadi pada saat pasukan sekutu telah hampir sampai dan melewati Sukabumi, pasukan pejuang yang ada di Gombong itu mengabarkan kepada pasukan lain bahwa pasukan sekutu telah sampai gitu terhadap perangkap yang telah direncanakan oleh pasukan pejuang dari Sukabumi. Nah, pasukan pejuang Sukabumi yang berada di Bojong Kokosan itu bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Nah,
setelah pasukan sekutu yang pertama telah sampai di Bojong Kokosan tersebut, mereka terhalangi oleh blokade yang dibuat oleh para pejuang, sehingga dengan aba-aba dari Letnan Kolonel Edi Sukardi ini, pasukan pejuang di Sukabumi mulai menyerang pasukan sekutu, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit di Bojong Kokosan. Nah, di pertengahan pertempuran di Bojong Kokosan ini, mereka para pejuang Sukabumi melupakan strategi dan juga taktik yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa mereka itu akan menjalankan strategi atau taktik hit and run gitu, menyerang dan juga langsung kabur. Namun karena semangat yang membara di dalam diri para pejuang pasukan Sukabumi, mereka melupakan hal tersebut. Nah, sehingga di tengah pertempuran ini mereka kehabisan senjata. Nah, setelah begitu keadaan berbalik, pasukan sekutulah yang menyerang habis-habisan kepada pasukan sekutu Sukabumi. Nah, pasukan Sukabumi ini panik gitu karena telah habis senjatanya. Namun pada saat itu, pada sore hari itu, turunlah hujan yang sangat lebat sehingga menimbulkan kabut yang lebat. Nah, keadaan ini juga dimanfaatkan oleh pasukan pejuang dari Sukabumi. Mereka kabur gitu, turun ke bawah dari tebing. Nah, di sisi lain juga pasukan sekutu itu meminta bantuan untuk menyerang dari udara terhadap pasukan pejuang. Namun penyerangan dari udara ini seperti senjata makan tuan, karena yang banyak jadi korban itu dari pihak sekutu itu sendiri. Bahkan para petinggi-petinggi dari pasukan sekutu juga ikut menjadi korban gitu. Nah, pokoknya dari udara itu habis-habisan gitu diserang, tapi pasukan pejuang dari Sukabumi itu sudah meninggalkan medan pertempuran. Nah, selanjutnya pada saat keadaan sudah mulai mereda gitu ya, pasukan sekutu juga melanjutkan kembali perjalanannya. Namun di sepanjang perjalanan tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat para pejuang di Sukabumi. Nah, meskipun mereka bersusah payah, tapi mereka berhasil mencapai pusat kota Sukabumi. Nah, setelah sampai di pusat kota Sukabumi ini, mereka melakukan perundingan gitu dengan para petinggi yang ada di Sukabumi gitu, untuk melakukan gencatan senjata. Nah, dari pihak pasukan Indonesia ini, atas instruksi dari Sultan Syahrir, mereka menyetujui untuk melakukan gencatan senjata karena tidak ingin lagi terjadi korban yang berjatuhan gitu. Tapi pada kenyataannya pasukan sekutu ini mereka mengkhianati kesepakatan yang telah disepakati. Mereka karena malu terhadap kekalahan yang diterima pada peristiwa Bojong Kokosan, mereka menggempur kota Cilandak dan mengebom kota Cilandak, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dalam pengeboman tersebut. Nah, selepas peristiwa-peristiwa Bojong Kokosan ini, terus terjadi peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap pasukan sekutu, sehingga pada selanjutnya terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api itu. Nah, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Bahasan saya adalah tentang peristiwa Cicadas. Peristiwa Cicadas ini jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Bandung juga. Peristiwa Cicadas ini
adalah sebuah peristiwa pertempuran fisik antara rakyat Cicadas melawan sekutu Belanda dan Inggris gitu. Dilatar belakangi oleh militer Inggris yang sangat meyakini informasi dari intelijennya bahwa Cicadas merupakan salah satu basis terkuat para ekstremis Indonesia yang ada di Bandung. Dan memang diperkuat oleh sejarawan John R.W. Smile bahwa Cicadas sangat padat dihuni oleh kekuatan-kekuatan bersenjata Indonesia. Bagaimana jalannya perang? Pada 12 Desember 1945, 6 pesawat tempur sekutu secara bersamaan menjatuhkan bom dan merusak fasilitas warga. 21 Desember 1945 kembali pasukan sekutu mengebom mengintai 21 Desember 1945 mengintai dan menghantam pasukan Hizbullah di mana puluhan rakyat tewas dan 30 lainnya mengalami luka-luka dan mayoritas korban adalah masyarakat Tionghoa. Lalu selanjutnya 23 Desember 1945 pasukan Inggris kembali menyerang. Pasukan Inggris kembali menyerang dan pada tanggal 26 Desember 1945 peristiwa itu diberitakan oleh Harian Merdeka. Bagaimana setelah Cicadas? Nah, setelah pertempuran Cicadas terjadi, Belanda dan Inggris menyerang daerah lain di Bandung, seperti daerah Tegalega pada 20 Maret 1946, 4 hari sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Tujuannya sama dengan daerah Cicadas, yakni untuk melumpuhkan pasukan-pasukan TKR yang dianggap menghambat tugas-tugas daripada Inggris untuk melucuti tentara TKR. Saya akan menjelaskan latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 12 Oktober 1945, kedatangan pasukan sekutu yang merupakan bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada saat itu dengan awal tujuan mereka yaitu untuk membebaskan tawanan perang sebelum masa pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan sekutu tersebut dirasa sangat meresahkan karena sebelumnya hubungan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan sekutu itu agak sedikit memanas. Ditambah kedatangan mereka bukan hanya untuk membebaskan tawanan perang semata, namun ada beberapa tujuan lain yang mungkin salah satunya itu untuk kembali menegakkan pemerintahan kolonial di daerah Bandung. Nah, hal tersebut memicu berbagai perlawanan di mana-mana. Ditambah ketika pembebasan tawanan perang tersebut, para tahanan yang merupakan mantan tahanan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan rakyat. Nah, tersebut juga menjadi pemicu perlawanan di mana-mana. Contohnya ketika pada tanggal 24 November 1945 tentara TKR melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan sekutu yang berada di Bandung Utara. Yang contohnya itu Pak di Hotel Homan lah kalau salah. Peristiwa tersebut mengundang amarah tentunya kepada sekutu. Kemudian 3 hari kemudian pihak sekutu mengeluarkan ultimatum terhadap kota rakyat Bandung dan tentara keamanan rakyat. Isi ultimatum tersebut masyarakat ataupun tentara harus menyerahkan hasil rampasan senjata dari tentara Jepang. Nah, tersebut ditolak oleh masyarakat Bandung dan tentara tentunya karena ya
susah payah gitu merampas senjata dari tentara Jepang, namun harus diserahkan kepada tentara sekutu. Itu merupakan penolakan dari masyarakat Bandung dan tentara. Kemudian hal tersebut juga langsung memicu pertempuran di mana-mana. Selama pertempuran berlangsung, tentara sekutu dibantu oleh serdadu dari India. Namun serdadu dari India tersebut malah mengkhianati tentara sekutu. Contohnya ketika adanya pertempuran di Jalan Poker, kalau nggak salah ya Jalan Poker atau sekarang Jalan Garuda, pada pertengahan Maret, pada tahun 1946, pasukan yang dipimpin oleh Kapten Mirza, kemudian yang tadinya merupakan bagian dari sekutu, kemudian malah membantu perlawanan dari pasukan Indonesia. Setelah itu banyak sekali pertempuran yang untuk melawan kolonialisme di Kota Bandung. Untuk meredam hal tersebut, pihak sekutu langsung mengeluarkan ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Yang ultimatum kedua dikeluarkan agar pasukan Indonesia harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10 sampai 11 km dari pusat kota. Selambat-lambatnya sampai pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946. Ultimatum tersebut disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Syahrir. Kemudian Perdana Menteri Syahrir mengutus 2 orang, Syarifuddin dan Mayor Jenderal Didi Kasasmita untuk menemui Panglima Divisi 3 Siliwangi, Jenderal Ahmad Nasution, untuk menyampaikan ultimatum tersebut. Kemudian berangkatlah kedua orang tersebut ke daerah Bandung untuk menemui Panglima Divisi 3 Siliwangi tersebut. Setelah bertemu dan kemudian berunding dengan beberapa staf jajarannya dan staf aparat pemerintah setempat, secara tegas aparat pemerintah setempat dan staf jajaran komandan di Divisi 3 Siliwangi tersebut menolak ultimatum tersebut, dikarenakan ya sangat tidak mungkin gitu untuk melakukan pemindahan pasukan dalam waktu yang sesingkat tersebut. Nah, untuk kemudian Jenderal Ahmad Nasution kemudian pergi ke sorenya pada tanggal 23 Maret sorenya, Jenderal Ahmad Nasution pergi dengan kedua orang tersebut ke Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Syahrir. Nah, setelah itu mereka kembali berdialog dan berdiskusi perihal ultimatum tersebut. Perdana Menteri Syahrir sangat menyarankan untuk memenuhi ultimatum tersebut, dikarenakan ya memang kekuatan dari TKR sendiri dirasa belum mampu untuk menandingi kekuatan dari tentara sekutu. Ya, demi untuk menyelamatkan kehancuran dari TKR, maka Perdana Menteri Syahrir dengan sangat gitu kepada Jenderal Ahmad Nasution harus untuk menerima ultimatum tersebut. Namun secara tegas beliau menolak ultimatum tersebut, dikarenakan ya sangat tidak mungkin untuk memindahkan pasukan yang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Nah, setelah itu kemudian beliau pergi kembali ke daerah Bandung untuk mendiskusikan hal tersebut dengan beberapa komandan-komandan di Divisi 3 Siliwangi dan beberapa aparat di pemerintahan setempat. Nah, kemudian muncullah satu solusi mungkin ya dari hasil perundingan tersebut.
dengan berat hati mereka harus menerima ultimatum tersebut. Kemudian disepakati ultimatum itu diterima, kemudian mereka akan meninggalkan kota Bandung pada pada tanggal 24 Maret 1946. Tetapi mereka tidak ingin serta-merta meninggalkan kota Bandung. Karena kalau ketika mereka meninggalkan kota Bandung, maka kota Bandung tersebut akan dipakai untuk markas-markas pertahanan dari sekutu. Nah, untuk mencegah hal tersebut, mereka langsung berencana membumi hanguskan beberapa tempat-tempat penting di daerah Bandung. Nah, pembakaran tersebut dijadwalkan pada pukul 00 tanggal 24 Maret 1946. Namun dipercepat menjadi pukul 21.00. Kemudian mereka menghanguskan tempat-tempat penting di Bandung. Kemudian mereka meninggalkan kota tersebut. Sekian mungkin penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kronologis peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, kembalinya Inggris ke Bandung, yaitu Recovery of Allied Prisoner of War and International, atau bisa disingkat RAPWI, yang dipimpin Kapten Gray dan Intercross atau Palang Merah Internasional. Kedatangan mereka pastinya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Bandung khususnya dan pasukan-pasukan atau bisa disebut dengan pejuang Indonesia. Dan pejuang juga menyambut dengan keras ketika mereka Inggris datang ke Bandung tuh. Di dalam sambutannya terdapat cacian-cacian yang keras ke pihak Inggris, dan masyarakat Bandung juga menganggap ketika Inggris datang tuh mereka akan membantu Nica, dan jadi ketika Inggris datang ke Bandung tuh, rakyat Bandung tuh menganggap bahwa Inggris tuh akan membantu Nica. Dan Inggris juga mengeluarkan ultimatum ya. Ada 2 ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris. Dan ketika ultimatum pertama dikeluarkan, pada saat itu keadaan rakyat Bandung tuh sedang menderita ya, karena dilanda banjir besar. Dan dalam isi ultimatum tersebut, Inggris mengeluarkan perintah bahwasanya rakyat Bandung Utara harus pindah ke selatan dengan batas rel kereta api untuk rel kereta api ya, ada batasnya. Jadi ketika masyarakat Bandung Utara tuh harus pindah ke Bandung Selatan. Dan ultimatum ini dibatasi waktunya, yaitu pada tanggal 27 November 1945. Apabila batas ultimatum tersebut dilanggar, maka kalau misalkan rakyat Bandung akan dipenjara, dan kalau misalkan pasukan atau bisa disebut juga pejuang akan ditembak mati di tempat. Dan dalam ultimatum pertama ini Inggris memerintahkan bahwasanya khususnya McDonald ya, memerintahkan atau menegaskan bahwasanya markas Ralphie dan Jepang tidak boleh didekati dalam jarak radius 200 meter. Nah, untuk isi ultimatum yang kedua, karena dalam ultimatum pertama
tetap menimbulkan gangguan bagi Inggris, pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi APNEY di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stofford, memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir supaya memerintahkan pasukan Indonesia meninggalkan Bandung Selatan. Di samping itu, pasukan Indonesia tidak boleh melakukan perusakan yang perusakan seperti gedung-gedung ataupun ya pokoknya fasilitas ya, jangan melakukan perusakan fasilitas. Dan batas ultimatum yang kedua ini ditetapkan pada tanggal 24 Mei 1946 pukul 12 malam. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, Inggris akan membombardir Bandung Selatan. Nah, dengan adanya ultimatum tersebut, penjadwalan peledakan yang akan dilakukan pada jam 12 malam ternyata tidak jadi dan membuat seluruh aspek panik. Dan jadwal peledakan dinamit pada jam 8 yang akan dilakukan di gedung Industri Restoran di wilayah selatan menghasilkan ketidakpastian dan pasukan lainnya melakukan persiapan pembakaran. Jadi tidak pasti ketika jadwal peledakan yang akan dilakukan itu tidak pasti, tetapi ada pihak-pihak yang tetap melakukan persiapan untuk melakukan pembakaran dan peledakan yang ada di gedung-gedung di daerah Bandung Selatan. Setelah melakukan pembakaran dan masyarakat, jadi ketika Bandung Selatan dibombardir ataupun ada pembakaran dan peledakan, masyarakat Bandung tuh mengungsi gitu. Nah, ketika setelah pembakaran tersebut selesai, jadi masyarakat Bandung tuh langsung kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Dan yang memprihatinkan, ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, rumah mereka ada yang masih utuh dan masih layak ditempati, dan ada juga rumah mereka yang masih utuh tapi benda-benda yang ada di rumahnya sudah lapur atau bisa dibilang hilang gitu di bawah orang lain, dan ada juga yang habis terbakar karena kebakaran gitu. Itu mungkin yang memprihatinkan. Nah, untuk dampak peninggalan dari peristiwa Bandung Lautan Api ini mengakibatkan ada beberapa aspek ya, ada hal positif dan hal negatifnya. Untuk hal positifnya, bagi pejuang-pejuang mempertahankan kemerdekaan, dampak yang dirasakan adalah, jadi dampak positifnya tuh meningkatkan rasa semangat itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan dampak ini juga pada bukan hanya pada perjuangan ya, tapi dengan diplomasi yang akan dilakukan pada tingkat nasional. Dan dampak yang dirasakan akibat pengosongan kota Bandung ini juga karena perpindahan masyarakat ke pengungsian, terjadi perselisihan antara masyarakat Bandung dan etnis Cina. Nah, karena perebutan ya, jadi dampak ketika masyarakat Bandung mengungsi, ketika mereka pulang lagi ke Bandung Selatan atau misalkan ke rumahnya masing-masing, itu terdapat ada pertentangan antara masyarakat Bandung dan etnis Cina, yaitu perebutan wilayah ataupun tanah. Nah, jadi satu hal yang diperhatikan dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini yaitu perjuangan masyarakat Bandung yang rela berbondong-bondong meninggalkan kota Bandung dan rumah mereka masing-masing karena harus pindah ke tempat lain. Ya, jadi ke tempat yang lebih aman itu. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan meningkatkan dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan, hal yang tak bisa ternilai oleh apapun gitu. Terima kasih.
Itu saja ya dari saya. Terima kasih. Oke, lalu selanjutnya adalah peristiwa Tasikmalaya. Peristiwa Tasikmalaya ini kembali menarik ya, pemindahan ibu kota dari Jawa Barat ke Tasikmalaya ini merupakan langkah politis dan juga langkah militer untuk menjaga keutuhan Jawa Barat setelah ibu kota Jawa Barat, kota Bandung dikuasai oleh sekutu pasca peristiwa Bandung Lautan Api. Pemimpin Jawa Barat yaitu Gubernur Datuk Jamin memerintahkan seluruh jajaran sipil dan militer Jawa Barat untuk berpindah ke Tasikmalaya karena Tasikmalaya waktu itu merupakan daerah yang sangat strategis di mana berdekatan dengan Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, terjadi di Tasikmalaya juga terjadi pertempuran-pertempuran yang pada awalnya ibu kota Tasikmalaya di daerah Lebak Siu kemudian dipindahkan ke daerah Cipatujah karena pertempuran itu tidak membutuhkan pemerintahan Jawa Barat gitu. Lalu selanjutnya adalah pertempuran Ciwaru. Nah, Ciwaru ini berada di daerah Kuningan, perbatasan antara Kuningan dan juga Cirebon. Nah, menariknya pertempuran Ciwaru ini menarik juga gitu karena waktu itu pasukan-pasukan sekutu ingin menguasai seluruh daerah Jawa Barat gitu. Kemudian dilawan secara habis-habisan oleh tentara divisi Siliwangi dan laskar-laskar rakyat seperti laskar Bambu Runcing. Jalannya pertempuran ini terjadi setelah Belanda melanggar perjanjian Liga-Jati. Belanda melakukan pelanggaran militer pada 21 Juli 1947, di mana tanggal 2 hari kemudian setelah agresi militer ke-1, Belanda menyerang menyerang Cirebon. Waktu itu fasilitas pemerintahan rusak sehingga pemerintahan Cirebon memilih mengungsi ke daerah Kuningan lah. Nah, pada tanggal 24 Juli 1947 dipilihlah Ciwaru sebagai daerah pengungsian. Nah, setelah dipilih lalu para tentara TKR dan laskar-laskar rakyat berdatangan ke Ciwaru untuk menghimpun kekuatan gitu, untuk mempertahankan pemerintahan Jawa Barat. Lalu pada tanggal 25 Juli 1947 Belanda menyerang Kuningan dan daerah Ciwaru juga diserang, namun tentara TKR dan pasukan Siliwangi melakukan strategi gerilya dengan memanfaatkan lebatnya hutan di daerah Ciwaru yang dapat dimanfaatkan untuk strategi gerilya. Strategi ini lumayan berjalan baik dan menyusahkan pasukan militer Belanda, yang mana pertempuran itu berlangsung secara terus-menerus dan berakhir pada tahun 1949. Dan pada akhirnya pada tahun 1950 pemerintah kota Ciwaru dipindahkan ke Cirebon kembali. Jadi dan terakhir ini adalah kesimpulannya. Jawa Barat adalah medan pertempuran yang sangat sengit di mana elemen dari mulai tentara, masyarakat bersatu padu mengusir para penjajah. Peristiwa Bojong Kokosan, Cicadas, Bandung Lautan Api, pemindahan ibu kota ke Jawa Barat ke Tasikmalaya, dan Ciwaru Kuningan ini menjadi saksi sejarah bagaimana kejahatan dilakukan oleh sekutu dan bagaimana keteguhan hati rakyat Jawa Barat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia walaupun harus mengorbankan nyawa, yang pada akhirnya perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Indonesia diakui kemerdekaannya pada akhir tahun 1949, dan pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.